Halo, selamat malam. Saya Yohanes Bukuan. Bagaimana keadaan saudara satu hari ini? Baik-baik ya. Tambah hari saya berdoa supaya kita sama-sama tambah bertumbuh dalam Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Satu ayat firman Tuhan sebelum kita mengakhiri satu hari ini diambil di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, saudara tentu pasti tahu peristiwa yang terjadi di Matius pasal yang ke-14 ini. Satu peristiwa di mana kapal murid-murid Tuhan Yesus dihempaskan. Kapal murid-murid Tuhan Yesus dihajar oleh angin badai, gelombang yang luar biasa. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga. Mereka coba untuk menyelamatkan diri. Mereka coba untuk supaya mereka bisa selamat dari badai itu. Mungkin mereka berusaha untuk mengeluarkan air dari perahunya. Mungkin mereka berusaha untuk menurunkan layar perahunya. Saudara, mereka orang-orang yang berpengalaman. Tetapi Alkitab berkata 3 jam penuh mereka dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk selamat dari badai itu. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke seberang, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau badai itu akan datang? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau badai itu akan menghantam kapal murid-muridnya? Saudara, bukankah ini yang terjadi di kehidupan kita pada akhir-akhir ini? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau tiba-tiba dunia dikejutkan dengan pandemik virus COVID-19? Apakah Yesus tidak tahu kalau dengan tiba-tiba semua sendi-sendi kehidupan, semua sendi-sendi perekonomian seolah-olah digoncang? Saudara, sama seperti ketika Yesus tiba-tiba memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan ke seberang. Tetapi finally, kalau saudara lihat, murid-muridnya bisa sampai ke seberang, mereka bisa selamat. Saya berdoa, saudara, setiap daripada kita, setiap saudara yang mendengarkan, pada akhirnya nanti, finally, kita semua akan selamat, kita semua akan survive, bahkan bukan cuma survive, tetapi kita semua akan bertumbuh dewasa, bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Nah, 2 hal yang saya mau bagikan ke saudara. Di ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Tetapi dengan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika menghadapi badai yang luar biasa ini, Tuhan Yesus tetap, Alkitab berkata, dengan segera Yesus berkata kepada mereka. Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah badai, saya percaya, saya yakin Tuhan itu pasti berbicara kepada kita. Tuhan itu pasti berbicara, speak to our life. Dia berbicara kepada hidup kita. Hanya pertanyaannya begini, ketika badai itu terjadi, ketika gemuruh ombak yang luar biasa, yang sangat keras menghantam kapal murid-muridnya, pertanyaannya adalah begini, apakah mereka bisa mendengar suara Tuhan? Saudara, kemampuan kita untuk mendengar suara Tuhan di tengah badai yang terjadi itu menentukan keberhasilan kita pada akhirnya nanti. Nah, saya berdoa, saya mendorong saudara untuk saudara
bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan pasti berbicara. Sama ketika anak saya mengalami masalah, saya tidak akan tinggal diam. Saya tidak akan membiarkan anak saya dia mengalami masalah lalu saya lipat tangan, saya lalu berkata, kita lihat aja ya nanti ya apa yang terjadi. Enggak. Saya pasti akan berbicara. Saya pasti akan kasih arahan ke anak saya. Saya pasti akan kasih clue ke anak saya. Saya pasti kasih anak saya jalan keluar untuk dia bisa keluar dari masalahnya. Yang menghadapinya anak saya, tetapi saya akan berbicara ke hidup anak saya. Sama seperti Tuhan. Tuhan berbicara pada kita. Pasti. Dia pasti berfirman. Saudara, dan kemampuan saudara untuk mendengar suaranya di tengah badai yang terjadi saat ini, itu sangat menentukan keberhasilan saudara, keberhasilan kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah saudara, reaksi Petrus ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia mendengar suara "ini aku, jangan takut", reaksi Petrus luar biasa sekali. Saya membaca beberapa komentar Alkitab, dikatakan ketika Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku untuk berjalan menghampiri engkau." Saudara, itu bukan reaksi menentang, bukan reaksi menantang Tuhan Yesus, bukan. Tetapi itu satu reaksi, saudara, sama seperti ketika seorang anak yang dia dalam keadaan, mungkin dia dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan ketakutan, atau ketika dia sedang mengalami tekanan, mengalami musibah, mengalami satu keadaan yang buruk terjadi menimpa seorang anak. Lalu ketika tiba-tiba dia melihat orang tuanya, dia melihat papanya, dia melihat mamanya dari jauh, dia pasti mungkin dia sambil nangis, dia akan lari ke mamanya, lari ke papanya, dia akan berkata, "Papa, Daddy, Mami." Dia pasti akan menghampiri papa mamanya. Nah sama, itu yang dilakukan oleh Petrus. Immediately ketika dia mendengar Tuhan berkata, "Ini aku, jangan takut", dia segera lari, dia segera datang kepada Tuhan. Yang kedua, yang saya mau katakan kepada saudara, kemampuan saudara, kemampuan kita untuk kita berjalan bersama Tuhan di tengah badai, itu sangat menentukan juga keberhasilan kita pada akhirnya. Nah saudara, ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkata-kata, lalu kita menanggapinya dengan berjalan bersama Tuhan, jangan takut. Jangan takut untuk jatuh. Jangan takut untuk kalah. Jangan takut untuk tidak berhasil. Kenapa? Karena Alkitab berkata dengan segera ia mengulurkan tangannya untuk menangkap Petrus. Saudara, pasti kok ketika kita jatuh, dia itu Bapa yang baik. Dia Bapa yang cinta kita, dia Bapa yang mengasihi kita. Dia pasti tolong kita. Dia nggak mungkin biarin kita sendirian. Dia nggak mungkin, Alkitab berkata, orang benar itu tidak akan ditinggalkannya. Tidak akan jatuh tergeletak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia Allah yang baik. Karena dia Bapa yang baik. Saudara, lihat, Tuhan itu bukan cuma sekedar Allah yang mengasihi. Ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu, pergi ke seberang mendahului. Saudara, karakter Tuhan bukan cuma sekedar dia Allah yang baik. Bukan cuma dia sekedar Allah yang maha tahu. Tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang maha bijaksana.
Dia yang mengerti kehidupan kita. Dia yang mengetahui karakter kita. Dia yang menguji hati kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan ketika kita berhasil mendengar suara Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya hidup kita pasti akan berkemenangan. Nah, satu kunci. Saudara, kalau 1-2 tadi saudara bisa lupa, saya berdoa satu kunci ini. Saudara tidak lupa. Ayat yang ke-23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, saudara, kunci untuk saudara mendengar Tuhan, mendengar firman-Nya di tengah badai. Kunci untuk kita berjalan bersama Tuhan di tengah badai yang ada adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa seorang diri. Berdoa saudara, kita sendiri. Saudara, saya sendiri yang berdoa. Bukan berdoa nyuruh misalnya ya suami yang istri yang berdoa, kita yang bekerja, bukan. Tapi saat ini kita dilatih oleh Tuhan untuk kita berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk datang seorang diri kepada Tuhan. Mungkin susah bagi saudara pertama kali, tapi saya mendorong saudara, saya memberikan semangat kepada saudara untuk saudara datang kepada Tuhan, untuk saudara bersekutu dengan Tuhan, untuk saudara bisa diam dengerin suara Tuhan, untuk saudara memulai satu hari bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika saudara duduk di kaki Tuhan, itu adalah kekuatan. Kita ada satu quote yang berkata, orang yang bisa berlutut di hadapan Tuhan, dia yang akan bisa berdiri menghadapi dunia ini. Saudara, saya berdoa supaya badai ini, kita semua sama-sama berdoa, semoga badai ini, pandemi ini cepat berlalu. Tetapi saya juga berdoa ketika badai ini berlalu, saudara kita memenangkan satu pertandingan. Apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita bisa lakukan. Kita keluar sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang baru, sebagai orang-orang yang semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Itu tadi renungan saya. Saudara, saya ada satu channel YouTube di 40 to 60 degree. Saudara bisa subscribe di situ. Saya akan coba bagikan beberapa hal yang saya percaya akan memberkati hidup saudara juga. Okay, thank you. God bless you all and have a wonderful night. God bless you.